Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in. Setelah Ramadan kita lalui, ini pertemuan pertama kita setelah Ramadan. Ramadan sebagai sesuatu yang memang diadakan oleh Allah menjadi momen terbaik, waktu terbaik, kawah candra di muka terbaik untuk mendidik, membentuk manusia agar menjadi hamba-hamba Allah dengan nilai-nilai kepribadian yang unggul, dan itu terbukti. Selama Ramadan kita umat Islam menjadi manusia yang lebih mampu mengendalikan hawa nafsu, menjadi manusia yang lebih taat, lebih taat, menjadi manusia dengan perilaku yang lebih baik, tutur kata yang lebih indah. Pendek kata, andaikan disurvei nilai-nilai kepribadian umat Islam, seiring datangnya Ramadan, indeks kebaikan mereka ada di titik tertinggi. Jumlah rakaat sholat kita jauh lebih banyak. Jumlah ayat-ayat yang membasahi bibir kita lebih banyak. Nominal sedekah infak kita lebih banyak. Bangun malam kita lebih banyak, dan lain sebagainya. Apakah dengan peningkatan dalam banyak kebaikan-kebaikan itu kita sudah menjadi hamba Allah yang lebih dicintai oleh Allah? Ini sedikit evaluasi dari Ramadan. Apakah dengan peningkatan kebaikan-kebaikan itu kita sudah menjadi hamba yang lebih dicintai oleh Allah? Jawabannya tergantung masing-masing kita. Apakah kita mampu mempermanenkan, mengistiqomahkan, memudawamahkan, mengkontinyukan kebaikan-kebaikan tadi tidak hanya selama Ramadan, melainkan sepanjang hayat kita, minimal setahun mendatang, atau tidak. Kalau ternyata kebaikan-kebaikan tadi hanya berlangsung selama Ramadan, lepas Ramadan pelan-pelan kita kembali seperti kondisi sebelumnya, saya pastikan kita belum menjadi hamba Allah yang lebih dicintai oleh Allah. Karena kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah bukan kebaikan temporer, bukan kebaikan sesaat, melainkan kebaikan yang berkelanjutan, berkesinambungan, kebaikan yang kontemporer, kebaikan yang istiqomah, yang mudawamah. Semua amal soleh, semua kebaikan yang Allah perintahkan adalah kebaikan yang bersifat berkelanjutan, bukan sesaat. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtajibu hasiran yabsutuhu bil-lail fayusalli alaihi, yahtajibu bil-lail fayusalli alaihi wa yabsutuhu bin-nahar
fayajlisu alaihi. Faja'ala an-nasu yasubuna ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fayusalluna bi salati hatta kasuru. Fa'aqbala faqala ya ayyuhan nas khudhu minal a'mali ma tutikuna fa inna Allah la yamallu hatta tamallu wa inna ahabbal a'mali ilallahi ma dama wa in qalla. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari 5861, Imam Muslim 782. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai satu tikar yang kalau malam tikar itu beliau jadikan hijab. Lalu beliau sholat di balik hijab itu. Siang tikar itu beliau hamparkan, beliau duduk di atasnya. Mengetahui hal itu, beberapa orang sahabat spontan mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul. Mereka memaksakan diri untuk mengikuti setiap sholat yang dikerjakan oleh Rasul. Yakin tidak satu pun sahabat Nabi, apalagi kita, yang mampu melaksanakan ibadah sama persis dengan ibadah Rasul, baik dalam hal kuantitas ataupun kualitas, kecuali dengan memaksakan diri. Makin hari sahabat yang mengikuti pola ibadah Nabi, jumlah ibadah Nabi itu makin banyak. Akhirnya Rasulullah pun berikan nasihat. Ya ayuhan nas, wahai manusia, wahai para sahabat, khudhu milal a'mali ma tutikun, kerjakanlah amal-amal sesuai kemampuan kalian. Kerjakanlah amal-amal sesuai kemampuan kalian, jangan memaksakan diri. Apapun yang dikerjakan dengan memaksa-maksakan diri, melebihi batas kemampuannya, pada akhirnya akan berhenti, akan bosan. Lanjutan sabda beliau, fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak akan bosan untuk memberikan ganjaran buat kalian sampai kaliannya sendiri yang bosan beramal. Fa inna ahabbal a'mali ilallah, sesungguhnya amal-amal yang lebih dicintai oleh Allah adalah madama, amal yang mudawamah, yang istiqomah. Wa in qalla, meskipun kuantitasnya tidak seberapa. Selama Ramadan, indeks kebaikan kita meningkat, ketakwaan kita meningkat, pengendalian hawa nafsu kita meningkat, keindahan akhlak kita meningkat, tutur kata kita lebih baik. Ketika selepas Ramadan kok kembali lagi, boleh jadi nggak ada hasil yang kita dapatkan. Syukur-syukur, andaikan kita masih dalam kondisi meningkat kebaikan-kebaikan kita, saat itu kita mati, ini lebih baik. Seperti guru kita, tokoh kita, Ki Haji Romli Hadi, insya Allah masih dalam perasaan Ramadan yang belum berlalu, beliau dipanggil oleh Allah. Ketika kita mati, justru ketika kebaikan-kebaikan kita sudah turun drastis, tidak seperti selama Ramadan, ini yang kita tidak mendapatkan manfaat Ramadan. Karena itu tugas kita masing-masing. Selama Ramadan Allah sudah membina kita menjadi manusia yang lebih baik.
pertahankan kebaikan-kebaikan itu sampai kita mati, minimal sampai Ramadan mendatang. Nggak cuma kita, bahkan Rasulullah pun oleh Allah diperintahkan untuk mengistiqomahkan amal soleh beliau. Rasulullah diperintahkan untuk mengistiqomahkan amal soleh beliau. Surah Hud 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Al-Imam Abdul Fida alias Imam Ibnu Katsir menyimpulkan ayat ini, kata beliau dalam tafsirnya, amara ta'ala rasulahu wa ibadal mu'minina bis-sabati wa dawami 'alal istiqamah. Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya dan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk mensabitkan, untuk melanggungkan keistiqomahannya. Fastaqim kama umirta. Istiqomahlah engkau wahai Rasul sebagaimana istiqomah itu diperintahkan kepadamu. Wa man taba ma'aka wal yastaqim man amana ma'ak. Dalam tafsir Jalalain, perintahkan pula keistiqomahan itu untuk siapapun yang beriman bersamamu. Istiqomah konsisten melaksanakan perintah-perintah Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Wala tatghaw, jangan melampaui batas dengan memaksa-maksakan diri melaksanakan perintah Allah di luar kemampuan kita. Melampaui batas. Di ayat yang lain, tadi sengaja kita baca dalam sholat. Ayat 6 surah Fussilat. Bagian depan ayat itu sama persis dengan ayat terakhir surah Al-Kahfi, tapi bagian belakangnya beda. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Annama ilahukum ilahun wahidun fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Sampaikanlah wahai Rasul, sebagai manusia tiada lain aku sama seperti kalian semua. Bedanya yuha ilayya, Allah berikan wahyu kepadaku. Di antara pokok wahyu itu annama ilahukum ilahu wahid, bahwa Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Fastaqimu ilaihi, maka istiqomahlah kamu wahai Rasul, istiqomahlah kalian dalam keimanan dan ketakwaan kalian. Wastaghfiru, dan selalulah kalian memohon ampun. Di bagian akhir ayat ini, wa wailul lil musyrikin, celakalah orang-orang yang syirik. Perintah awal perintah istiqomah, bagian akhir peringatan buat orang-orang yang syirik. Apa benang merahnya? Ketika kita mengerjakan amal soleh kok tidak istiqomah, bisa jadi itu indikasi syirik. Kok bisa seperti itu? Misal kita rajin ke masjid, rajin sholat jamaah,
saudara kita bersyukur. Begitu kita lepas tidak lagi jadi ketua DKM, kok nggak pernah nongkrong ke masjid, misal ini, kita jadi bertanya-tanya, dia ke masjidnya karena Allah atau karena jadi ketua DKM? Selama ini jadi ketua DKM rajin, begitu nggak jadi kok nggak nongol-nongol lagi. Indikasi syirik. Kalau ternyata rajinnya dia karena jadi ketua DKM bukan karena Allah, disinilah letak syiriknya. Mengerjakan kebaikan, mengerjakan amal soleh bukan karena Allah, karena selain Allah. Itu di ayat tadi, bagian awal perintah istiqomah, bagian akhir peringatan untuk orang yang syirik. Walaupun tidak boleh kita justice, kita pastikan oh dia berarti selama ini rajin karena dia jadi ketua DKM. Suudon, kita doain aja. Kebetulan mungkin dia setelah kemarin amanah banget sebagai ketua DKM, dia sibuk, sekarang dia rehat dulu, dia melaksanakan sholat mungkin di puncak atau di mana, katakanlah. Kita doain aja. Ramadan rajin banget bangun malam. Selepas Ramadan tidak lagi bangun malam. Jangan-jangan bangun malamnya bukan karena Allah, karena Ramadan. Siapapun melaksanakan perintah Allah bukan karena Allah, syirik. Bahkan siapapun melaksanakan perintah Allah betul karena Allah, tapi sekaligus karena selain Allah, ini pun syirik dalam ibadah. Syirik dalam ibadah, melakukan amal soleh, melakukan perintah Allah, berharap keridhaan Allah karena Allah, tapi sekaligus ada karena yang lain, ini syirik dalam ibadah. Mungkin kita harus bersyukur karena ternyata ada di antara sahabat Nabi yang melakukan hal itu yang jujur, menyampaikan hal itu kepada Rasul. Hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Imam Al-Baihaqi. Kata Imam Al-Hakim, hadis ini sahih. Anna rajulan qala ya Rasulullah inni aqiful mawqif uridu bihi wajha Allah wa uridu ayyura mautini. Ada seorang sahabat yang menghadap Nabi lalu dia berkata, wahai Rasul, aku sudah banyak mengikuti medan perang. Uridu wajha Allah, aku ingin mendapatkan keridhaan Allah. Sampai batas ini benar. Berangkat jihad fisabilillah, membela agama Allah untuk mendapatkan keridhaan Allah, benar. Tapi sang sahabat jujur, wa uridu ayyura mautini, aku juga pengen diketahui kampung asalku. Aku pengen dikenal sebagai orang mana, orang NTB dan lain sebagainya misal. Mendapati curhatan itu, falam yarudda alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak langsung menjawab. Apa hukumnya itu? Melaksanakan perintah Allah, mengharapkan ridha Allah sekaligus pengen yang lain. Ada keinginan yang lain. Melaksanakan perintah Allah, banyak menyumbang masjid, sekaligus pengen dipilih. Kira-kira sama apa enggak nih? Rasul tidak langsung menjawab hatta nuzilah, hingga Allah turunkan ayat terakhir surah Al-Kahfi.
Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Bagian awal ayat ini sama dengan ayat tadi Fussilat ayat 6. Bagian akhir faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa saja yang ingin berjumpa dengan Rabb-Nya, dengan Tuhannya, mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat, mendapatkan ridho Allah, falyamal amalan shaliha, hendaklah dia banyak beramal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan syirik terhadap Rabb-Nya dalam melaksanakan ibadah-ibadah itu. Kalau ayat ini asbabun nuzulnya kasus tadi, berarti apa yang dialami sahabat tadi, berangkat perang karena Allah, mengharap ridho Allah, sekaligus ingin dikenal, itu masuk kategori syirik dalam ibadah. Melaksanakan perintah Allah karena makhluk Allah, ini harus hati-hati. Jadi ketika Ramadan kita baik, pengendalian hawa nafsu kita baik, tutur kata kita lebih terkendali, ibadah kita, ketakwaan kita meningkat. Tunjukkan bahwa itu semua kita lakukan murni karena Allah dengan cara istiqomahkan. Istiqomahkan, jangan pernah kita cukup Ramadan aja lah aku baik, jangan. Berusaha untuk sepanjang hayat kita kebaikan yang sudah meningkat pertahankan. Tahun berikutnya Allah takdirkan kita bisa jumpa dengan Ramadan lagi, kita lebih baik lagi, pertahankan terus hingga pada akhirnya di akhir hayat kita berada di siklus kebaikan yang sedang meningkat. Itu yang kita harapkan. Jamaah dan namun ya ajma'in. Jadi yang harus kita ingat-ingat, setiap kali kita mampu melaksanakan perintah Allah, harus kita sadarkan diri kita masing-masing bahwa Allah perintahkan kita melaksanakan itu bukan hanya untuk bulan tertentu, bukan hanya untuk saat ini, melainkan sepanjang hayat kita. Salah satu sifat Muhammad, ini ucapan Siti Aisyah dalam hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadisnya 1863. Sifat ketakwaan ahlu Muhammad adalah mereka setiap kali mengerjakan satu kebaikan pasti akan berusaha untuk mensabitkan, mengistiqomahkan kebaikan itu. Kata beliau Siti Aisyah, kana ahlu Muhammadin idza amilu amalan asbatu. Dalam syarah hadis Al Muhammad yang dimaksud keluarga inti Rasul, istri-istri beliau, putra-putri beliau. Bila mereka mengerjakan satu amal soleh asbatu, mereka pasti akan berusaha mensabitkan pelaksanaan amal soleh itu. Jangan bangga ketika alhamdulillah walaupun sekali gua pernah ngerjain hal itu. Ini nggak baik. Kecuali yang memang oleh syariat diperintahkan sekali, haji seumur hidup sekali, kita kerjakan sekali, itu bagus. Ada kesempatan haji kedua, ketiga, ke-100, kita abaikan, lebih baik kita manfaatkan darah kita untuk yang lebih manfaat, itu bagus.
Tapi untuk ibadah-ibadah yang tidak ditentukan seumur hidup sekali, kita harus tekadkan, berharap taufik dari Allah untuk sepanjang hayat kita tetap bisa melaksanakannya. Itu setiap kali kita sholat, kita baca iyyaka ihdinas siratal mustaqim. Mantapkan perenungan dalam hati kita bahwa makna dari ayat itu adalah istiqomahkan kami ya Allah, tetap berada di jalanmu yang lurus. Banyak tafsir menafsirkan ayat itu seperti itu. Sabbitna ala siratikal mustaqim. Mantapkan kami ya Allah, istiqomahkan kami ya Allah, tetap berada di jalanmu yang lurus. Bukan tunjukkanlah kami ya Allah jalanmu yang lurus. Kalau itu maknanya, yang minta ditunjukkan jalan yang lurus siapa? Orang yang kebingungan, orang yang tersesat. Bingung nanya, Pak, mau ke sini jalannya mana ya? Padahal kita harus yakin saat ini kita sudah berada di jalan yang lurus. Nah, itu ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, maknanya mantapkan kami, istiqomahkan kami ya Allah, tetap berada di jalanmu yang lurus. Setiap kali kita baca ihdinas siratal mustaqim, minta istiqomah, minta mudawamah, continue, konsisten dalam semua amal soleh. Jamaah dan Allah iyyakum ajma'in. Hidayatul hidayah. Kita masih ada di bab istinja. Tadi sekedar evaluasi sedikit dari Ramadan kita. Kita semua berharap yang terbaik. Kalau memang yang terbaik kita masih akan jumpa dengan Ramadan mendatang, Allah jumpakan kita dengan kita tetap bisa melaksanakan semua ibadah kita dengan lebih baik. Kalau yang terbaik dalam pandangan Allah, kita nyusul al-maghfur fi ramli hadi, ya harus kita terima dengan senang hati. Sebagai muslim, kita harus menilai kematian itu sesuatu yang biasa, dalam arti tidak perlu untuk kita takuti, selama bekal untuk menyambutnya selalu kita upayakan. Qala al-musannifu wajma' fil istinja'i baina isti'malil hajari wal ma'i. Ini saran Imam Ghazali dalam Hidayatul Hidayah. Gabungkan dalam istinja antara mempergunakan batu dan air. Saran Imam Ghazali. Ya, beliau memberikan saran seperti itu nggak salah. Walaupun kalau kita cari hadis-hadis, apakah Rasul setiap kali istinja selalu menggabungkan antara penggunaan batu dengan air, tidak mudah kita dapatkan hadisnya. Hadis Rasul istinja dengan batu ada, istinja dengan air banyak hadisnya. Rasul menggabungkan antara batu dengan air, tidak mudah kita temukan hadisnya. Boleh jadi maksud Imam Ghazali menyarankan ini untuk mendapatkan fadilah dari keduanya. Kalau memang mudah buat kita untuk menggabungkan batu dengan air, apa salahnya? Misal, فَإِذَا أَرَدْتَ الْإِقْتِصَارَ عَلَى أَحَدِهِمَا فَالْمَاءُ أَفْضَلُ. Jika engkau menginginkan salah satu dari keduanya, menggunakan air lebih afdol. Ada batu, ada air, kita pengen salah satu, kok milih batu? Berarti kita memilih yang kurang afdol. Daya bersih menggunakan batu tetap bagaimanapun juga tidak sehebat menggunakan air.
Air di Al-Quran jelas Allah turunkan memang untuk tahur, untuk bersuci. Sedangkan bebatuan nggak ada ayat atau hadis yang menyebutkan itu untuk bersuci. Walaupun boleh karena Rasul mempraktekkan, mencontohkan. Air untuk bersuci Allah sebutkan langsung, batu untuk bersuci tidak. Karena itu pasti menggunakan air bersuci lebih baik dibanding menggunakan batu. Jika kedua-duanya mudah didapatkan, mudah dipraktekkan, ini saran Imam Ghazali, gunakan keduanya. Ada informasi penduduk Kuba disanjung oleh Allah karena mereka rata-rata istinjanya menggunakan batu dan air. Tapi informasi ini diperselisihkan. Jadi jika kita ingin memilih salah satu, air batu, gunakan air lebih afdal. Wa idza tasalta 'ala al-hajari fa'alaika an tasta'mala salasata ahjarin tahiratan munsifatan lil air. Kalau kita lebih menggunakan batu, gunakan satu batu yang memiliki 3 sisi atau 3 butir batu yang suci, yang dapat membersihkan, yang dapat mengeringkan najis yang kita istinjai dengan batu itu. Tamsahul qadib fi salasati mawadi'a min hajarin. Usap zakar kita dengan salah satu, dengan 3 sisi dari batu itu. Usapin sisi yang lain, sisi yang lain lagi. Atau dengan 3 batu, usapin. Fa'illam yusalil inqab bisalasatin fatamim khamsatan aw sab'atan ila ay yunkiya bil itar. Kalau toh dengan 3 batu kok kita yang rasa belum bersih, tambah lagi 5, 7, pokoknya ganjil. Fal itar mustahabun wal inqa wajibun. Menggunakan batu dalam jumlah ganjil itu dianjurkan, suci bersih diwajibkan. Ketika sudah 7 kali masih merasa kurang, belum bersih, kita mau sampai 9, ternyata nggak ada batu, cuma ada 1, ya sudah, demi bersihnya 8 pun nggak masalah. Ketika mau ganjil tidak ada. Jadi hitungan ganjil termasuk hitungan istimewa dalam Islam. Banyak hal yang dikaitkan dengan keganjilan, dikaitkan dengan hal-hal yang ganjil. Ada makna lain, bahasa kita ganjil artinya aneh. Ganjil banget dia, aneh artinya. Ini ganjil yang lawan kata genep. Di antaranya dalam hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lillahi tis'atun wa tis'una isman mi'atan illa wahidah. Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. La yahfaduha ahadun illa dakhalal jannah. Siapapun seseorang yang menjaga 99 nama Allah itu, menghafal 99 nama Allah itu, dia masuk surga. Di bagian akhir hadis ini, wa huwa witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil.
Allah itu Maha Esa, Allah menyukai yang ganjil-ganjil. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 6410, Imam Muslim 6985 dan Imam An-Nasa'i. Berkaitan dengan istinja pakai batu ganjil, ada hadis riwayat Imam Abu Ya'la. Tapi dalam hadis ini ada terkandung kedhaifan, kelemahan. Hadis dhaif bukan untuk dibuang. Selama dhaifnya tidak dhaifun jiddan, selama dia tidak membahas bahasan tersendiri, dia membahas mengeluarkan hal lain. Istinja dengan batu, hadisnya sahih. Sebaiknya batunya ganjil atau genap, hadis dhaif boleh digunakan. An Abdullah radhiyallahu anhu qala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha witrun yuhibbul witra fa idza stajmarta fa'awtir. Riwayat Imam Abu Ya'la. Sesungguhnya Allah itu Maha Esa, Allah ganjil, Allah suka dengan yang ganjil-ganjil. Fa idza stajmarta, jika engkau istinja dengan batu, fa'autir, maka ganjilkan batumu. Jadi kesunahan istinja dengan batu ganjil, dasarnya hadis ini di samping juga dikiaskan ke kesunahan kita wudhu 3 kali, itu sunnah. Basuh muka 3 kali dan lain sebagainya itu sunnah. 3 kali apabila basuhan pertama sudah sempurna. Kalau basuhan pertama belum semuanya basah, kita basuh kedua, itu bukan kedua, hitungan pertama. Jamaah dan Allah ya ajma'in. Lanjutan Imam Ghazali mengatakan wala tamassah illa bil yadil yusra. Jangan ketika kamu istinja tadi kamu usap kecuali dengan tangan kirimu. Jangan istinja kecuali dengan tangan kiri. Jangan istinja kecuali dengan tangan kiri. Istinjalah dengan tangan kiri. Memang ketika kita istinja menggunakan batu, dua tangan harus bekerja. Satu megang batunya, satu lagi megang benda yang mau diistinjain. Kalau itu yang terjadi, batu dipegang tangan mana? Kanan atau kiri? Yang mau diistinjain dipegang tangan yang mana? Kalau kita istinja pakai air, gampang. Yang mau diistinjain kita pegang tangan kiri, air muncul. Karena airnya nggak perlu dipegang. Kalau pakai batu, batunya harus dipegang. Yang mau diistinjain, zakarnya juga harus dipegang. Dalam al-fiqhul manhaji, al-istinja'u bil yasar, yasta'milu qadil hajah shimalahu litandifil mahalli bil ma'. Istinja dengan tangan kiri, orang yang qadil hajah yang mau istinja, dia gunakan tangan kirinya untuk membersihkan apa yang mau dicembokin dengan air. Kama yukrahu lahu ayyamassa biha dzakarahu. Memegang dakar dengan tangan kanan makruh.
Memegang zakar dengan tangan kanan makruh. Wa in ihtaja ayyamasa ayyam sakad zakara liyunaddifahu bil hajari wa nahwihi minal jamadati amsikil jamada biyadil yumna duna ayyi yuharrikuha. Kalau toh kita mau istinja dengan batu, anjurannya batunya pegang dengan tangan kanan, zakarnya dengan tangan kiri. Yang digerakin bukan batunya tapi zakarnya. Dengan begitu kita mempraktekkan istinja dengan tangan kiri. Tangan kanan diam megang batu, tangan kiri yang goyangin. Ini anjuran, bukan sesuatu yang harus, tapi ya apa yang dianjurkan, apalagi ketika anjuran itu disepakati oleh seluruh ulama. Jauh lebih baik kalau anjuran itu kita praktekkan, bukan kita tentang. Anjuran soft, laki-laki dewasa depan, anak-anak belakang, wanita belakang, itu anjuran. 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, aturan soft laki-laki dewasa, anak-anak, wanita, itu aturan sunnah, bukan aturan wajib. Ketika selanjutnya dilanggar, udah jelas Rasul menetapkan sebaik-baik soft wanita yang paling belakang taruh di depan. Dia tahu itu anjuran Rasul. Seperti dilakukan oleh siapa? Itu rawan nilai keimanannya. Tahu Rasul menganjurkan begitu, dia bilang itu kan cuma sunnah, 4 mazhab sunnah, berarti nggak harus kita patuhi dong. Ini yang rawan keimanannya. Apalagi dibumbui kalimat sebagai wujud penghormatan buat wanita. Seolah-olah Rasulullah menganjurkan wanita, sak wanita taruh di belakang, seolah-olah Rasul tidak menghormati wanita. Ternyata betul, lebih jauh, lebih parah lagi. Selanjutnya khotib wanita, khotib Jumat, itu sudah lebih parah. 4 mazhab sepakat kok khotib itu wajib laki-laki, kecuali semuanya jamaah wanita, imamnya wanita, silahkan, nggak ada masalah. Jadi ketika kita tahu ini anjuran Rasul, sunnah Rasul, jangan ada meremehkan itu, jangan. Kalau toh kita belum mampu mempraktekannya, ya nggak masalah kita belum mempraktekkan itu. Tapi berusaha untuk, misal puasa Syawal 6 hari, ini anjuran Rasul. Kita belum mampu mempraktekannya, ya nggak masalah. Tapi jangan pernah menentang apa yang dianjurkan oleh Rasul. Kalau sampai timbul dalam hati kita jiwa menentang Rasul, ini sudah berkaitan dengan akidah. Siapapun yang menentang Rasul hukumnya murtad. Semoga Allah jaga kita dari hal itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin ada satu